yang saya hormati teman-teman pengurus pusat DPP PPNI, pengurus pusat PPIPD, tentunya Ketua Umum PPIPD, Ketua DPP PPNI Pusat bersama pengurus yang telah mengadakan acara ini, yang mudah-mudahan inilah acara yang sangat luar biasa karena begitu besarnya antusias teman-teman terhadap acara ini, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, saya akan memulai dan saya mohon izin untuk mematikan videonya dulu Pak ya, biar lebih jelas nih. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan berbagi pengalaman mungkin terkait dengan penanganan pasien hemodialisis dengan COVID-19. Oke. Ini saya ambil dari ASN datanya, bahwasanya di sini disebutkan bahwa memang tidak ada bukti bahwa infeksi COVID itu mempengaruhi ginjal secara merugikan pada mereka yang mengalami infeksi ringan hingga sedang. Jadi sampai saat ini kalau kita lihat perkembangannya bagi pasien-pasien yang dia dinyatakan positif COVID, dampaknya terhadap ginjal itu masih cukup jauh atau mungkin belum sampai mempengaruhi ke ginjal. Nah, pada infeksi parah COVID-19 dan memerlukan perawat inap, terutama perawat intensif, kelainan ginjal terlihat pada 25-50% subjek. Nah, ini pun belum tentu dia memerlukan yang namanya terapi pengganti ginjal, apakah itu hemodialisis maupun peritoneal dialisis atau mungkin CRRT. Dan itu dapat dibuktikan dengan manifestasi sebagai peningkatan ekskresi protein dan sel darah merah di dalam urin. Sebagian kecil kurang dari 15% dia mengalami yang namanya penurunan fungsi ginjal atau kita sebut dengan gagal atau sekarang sebutannya acute kidney injury ya. Efek kesehatan jangka panjang dari cedera ginjal pada orang yang selamat dari infeksi COVID ini ternyata sampai saat ini belum dilaporkan atau dampaknya belum diketahui. Oke. Ini ada laporan yang terakhir dari Wuhan, dari Cina, bahwasanya acute kidney injury atau kejadian gagal ginjal akut pada pasien yang mengalami COVID, angkanya sekitar 3%. Dan kita tahu ada komunitas-komunitas populasi-populasi yang cukup rentan terhadap COVID ini, dan kita tahu juga bahwasanya COVID ini mempunyai dampak multi organ ya, termasuk ke ginjal. Oke. Ini data yang saya dapat bahwasanya insiden acute kidney injury itu sekitar 0,5 sampai 29%. Dan dari data atau 0,5 sampai 29% tersebut, 0,8 sampai 17%-nya memerlukan terapi pengganti ginjal, apakah itu hemodialisis, CRRT, ataupun peritoneal dialisis. Di sini disebutkan adalah metodenya CRRT. Kemudian sekitar 8,3% sampai mungkin 2% kasus aki akan muncul mungkin pada pasien-pasien yang dirawat di ICU. Kita tahu bahwasanya pasien-pasien yang dirawat di ICU dengan kompleksitasnya, dia akan meningkatkan, apakah itu meningkatkan beban ginjal karena berbagai terapi yang diberikan atau karena kondisi dan inflamasinya. Dan pada urinalisis ditemukan adanya albuminuria, proteinuria, dan hematuria juga. Oke. Ini patogenesis secara sederhana terkait dengan acute kidney injury atau dampak COVID-19 terhadap acute kidney injury. Tentunya karena merupakan ini adalah sebuah inflamasi, gangguannya diawali dengan sistem sitokin. Sitokin itu suatu protein, dan di sini juga adanya sitokin akibat dari invasi daripada COVID-19, virus COVID-19 ini akan meningkatkan pelepasan sitokin, terutama interleukin. Interleukin 6 itu proinflamasi gitu ya. Nah, hal ini akan menyebabkan peradangan intrarenal secara langsung, cedera endotel pembuluh darah, kemudian peningkatan permeabilitas vaskuler, hipovolemi yang berakibat kepada hipotensi, kemudian peningkatan koagulasi dan trombosis, serta yang akhirnya akan menyebabkan multiple organ failure. Nah, hal-hal inilah nanti yang bisa menyebabkan acute kidney injury. Di sisi lain, efek sistemik dari peradangan atau invasi daripada COVID-19 ini akan menyebabkan septic shock, kemudian endotoksin, dan second infeksi. Kemudian juga ada hubungan kerja antara paru dan ginjal. Apabila parunya terganggu, otomatis nanti suplai oksigen ke semua organ, bukan hanya ginjal, itu akan menyebabkan yang namanya hipoksia, bukan hanya di ginjalnya, mungkin seluruh organ, dan akhirnya akan menyebabkan acute kidney injury juga. Ini saya kira gambaran secara umumnya seperti itu. Nah, sekarang metode acute kidney injury, metode yang digunakan untuk acute kidney injury pada renal replacement therapy sebenarnya macam-macam gitu ya. Bisa dia menggunakan peritoneal dialisis bagi pasien-pasien terutama yang sudah terpasang dia peritoneal dialisis,
bisa menggunakan hemodialisis, bisa juga menggunakan CRRT, terutama pada pasien-pasien yang dirawat di intensive care. Kita ketahui kalau misalkan pada intensive care-nya dia tidak mempunyai CRRT, karena CRRT kita ketahui juga harganya lumayan cukup mahal gitu ya. Nah, kita mengenal sekarang dengan adanya SLAD ya, Sustained Low Efficiency Dialysis, di mana ini HD juga. Jadi kalau orang ngomongin SLAD itu sebenarnya hemodialisis juga, cuman hemodialisis yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk mempertahankan hemodinamik sehingga biasanya time dialisisnya lebih lama, programnya dilambatkan sehingga memiliki hasil yang tidak jauh berbeda juga dengan CRRT. Pada kondisi pasien yang baik, kita bisa melakukan intermittent hemodialisis dan peritoneal dialisis. Kemudian pada zaman yang serba modern ini kita ketahui bahwa metode-metode dialisis modern seperti terapi ekstrakorporeal, ada adsorpsi, hemofiltrasi. Dalam kegiatannya kita melakukan seperti hemofiltrasi, kemudian hemofiltrasi reinfusion itu bisa membantu menurunkan faktor inflamasi sitokin, tetapi memang metode ini digunakan dengan biaya yang tidak murah juga. Oke. Nah, terkait dengan pasien yang rutin, ya, jadi tentu saja jika di bangsal atau di itu pasien-pasien itu berkurang, misalkan kunjungannya ke rumah sakit, di poli, dirawat inap, pasti akan berbeda dengan pasien-pasien yang ada di unit hemodialisis, terutama pasien-pasien yang dia sudah dinyatakan harus menjalani HD rutin, gitu ya. Kita ketahui HD harus tetap dilakukan pada pasien-pasien tersebut. Nah, dan kita ketahui juga bahwasanya ada hal-hal yang tidak menguntungkan pada pasien hemodialisis, di mana kelompok ini adalah merupakan kelompok yang rentan. Banyak komorbidnya kita ketahui sebelum pasien HD dia udah punya diabetes mellitus, punya hipertensi dan yang lainnya. Kemudian pasien yang datang ke rumah sakit ke unit HD atau pasien-pasien HD ini merupakan ada pasien rawat jalan. Dia bolak-balik ya dari rumah ke rumah sakit, misalkan seminggu 2 kali dia bolak-balik ke rumah sakit karena dia tergantung ke pelayanan rumah sakit. Nah, dengan kondisi rawat jalan ini tentunya mempunyai resiko baik pasien maupun petugas gitu ya. Pasien mempunyai resiko karena dia datang ke area pelayanan di rumah sakit yang juga beresiko. Begitu juga dengan petugas karena kita tidak tahu ini pasien kalau tidak dianamnesis dengan baik, apakah dia memang akan jujur mengatakan keluhannya selama di rumah. Karena kita ketahui bahwasanya pasien-pasien hemodialisis adalah pasien-pasien yang sangat tergantung kepada pelayanan rumah sakit. Jadi dia sangat takut kalau misalkan dia dinyatakan atau misalkan dirujuk harus dikonsulkan ke tim COVID, dia takut kehilangan hemodialisis rutinnya. Kemudian pasien-pasien HD ini merupakan pasien-pasien dengan imunosupresi, dengan terapi dialisis yang cukup panjang yang dia harus jalankan seumur hidup. Oke, yang harus kita lakukan pertama di unit HD adalah tentunya edukasi. Nah, edukasi dengan mengurangi transmisi. Makanya setiap unit hemodialisis harusnya mempunyai sebuah grup komunikasi, misalkan grup WhatsApp gitu, untuk mengorganisasikan semua pasien dan keluarganya sehingga informasi-informasi yang ingin disampaikan bisa disampaikan secara pesan online gitu ya. Sehingga edukasi ini pun saya kira bisa dikasihkan kepada pasien secara online. Kemudian edukasi ini bisa kita terapkan di mana saja. Mungkin pas di tempat registrasi pasien, di unit HD, di pintu-pintu masuk ya. Pokoknya keluarga dan pasien harus tersosialisasi terkait dengan COVID-19 ini. Nah, kita ketahui juga ya, jangan lupa bukan hanya untuk pasien tapi juga untuk kita sebagai perawat gitu ya. Edukasi ini menjadi hal yang penting. Ini sifatnya edukasi umum yang sudah dibahas oleh pembicara-bicara sebelumnya saya kira. Oke. Nah, ini yang paling penting. Saya kira perawat dengan pasien-pasien hemodialisis ini mempunyai kedekatan yang cukup baik sehingga segala sesuatu bisa dikomunikasikan. Yang paling penting adalah yang harus kita komunikasikan jika pasien-pasien mengalami gejala-gejala COVID, itu yang harus diinformasikan. Kasih tahu pasien bahwasanya jika pasien mengalami gejala-gejala COVID, mohon untuk memberitahu unit dialisisnya. Nah, sehingga nanti unit dialisis akan mempersiapkan pelayanan untuk pasien-pasien bergejala. Seperti itu. Nanti unit dialisis akan menyiapkan fasilitas untuk pasien-pasien bergejala dan kemudian harus dikasih tahu juga untuk pasien-pasien pengantar pasien ya. Jika ada pengantar pasien yang biasanya ngantar pasien untuk hemodialisis dia mempunyai gejala, sebaiknya diganti saja pengantarnya. Jangan ikut mengantar pasien ke rumah sakit gitu ya. Jika tidak diganti atau tidak ada yang mengantar lagi, mohon diinformasikan kepada petugas unit HD-nya.
Pola dan perubahan si pasien juga harus diinformasikan. Kita ketahui sebelum COVID ini, ya, dan mudah-mudahan pada area pada masa COVID ini, gitu ya, sudah tidak ada lagi istilahnya pasien berkumpul. Kadang-kadang pasien berkumpul makan bersama di tempat tunggu pasien. Nah, diharapkan pada situasi seperti ini tidak disarankan adanya penumpukan pasien, gitu ya, terutama pada saat pergantian shift. Terkait pelayanan dan fasilitas dialisis. Informasikan kepada pasien bahwasanya ada perubahan fasilitas pelayanan. Alur masuk dan ruang tunggu dibedakan bagi yang bergejala dan tidak bergejala. Kemudian area untuk pasien dengan gejala harus setidaknya 1,8. Jadi biasanya di ruang tunggu kursinya biasanya ruang tunggunya padat dengan penunggu pasien dan pasien saling berdekatan. Mungkin nanti jangan heran, informasikan kepada pasien bahwa ruang tunggu akan kita kasih jarak, kita tandai kursinya sehingga jaraknya aman untuk transmisi, aman untuk tidak menularkan COVID-19 ini. Nah, sesuai dengan yang diterbitkan oleh Kemkes 27 Maret 2020, kategori pasien kita udah sering dibahas ini, ada OTG, ODP, dan PDB, terus pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, menentukan hal ini adalah hal yang penting. Menentukan status dan kategori ini penting, setidaknya sebelum pasien masuk ke ruang dialisis. Jadi sebaiknya ketika pasien datang ke unit HD, di bagian administratif pun harus ada perawat yang mulai men-screening ini, gitu ya, dari mulai pasien datang, ya. Nah, sehingga nanti sebelum masuk ke ruang hemodialisis, tempat pelayanan atau ruang tunggu sudah mulai bisa kita kategorikan, kita seleksi mana pasien yang bisa masuk kategori COVID atau yang tergejala COVID, mana yang tidak bisa kita pisahkan dengan baik. Oke. Nah, terkait dengan kriteria kita tersebut, ada panduan yang dibuat oleh yang sekarang dipakai di Indonesia, yaitu dari Persatuan Nefrologi Indonesia terkait panduan pencegahan transmisi COVID-19 di unit dialisis. Nah, ini ada pasien yang diduga terinfeksi diklasifikasikan menjadi konfirmasi atau kita sebut positif, PDP, ODP, dan OTG. Dan ruang pelayanannya dibedakan. Ada ruang isolasi airborne dan ruang isolasi biasa. Bagi pasien konfirmasi positif dan PDP, dia dirawat di ruang isolasi airborne, disarankan dirawat di ruang isolasi airborne. Dan ODP dan OTG, dia dirawat di ruang isolasi biasa. APD-nya semua level 3. Ya. Level 3 ini artinya memberi ruang kepada perawat, memberi kesempatan kepada perawat lebih baik untuk melindungi diri dalam pelayanan pasien-pasien yang dikategorikan COVID. Jenis ruang hemodialisis. Ruang isolasi airborne, kemudian ruang isolasi biasa. Kalau airborne adalah ruangan yang tentunya bertekanan negatif sesuai dengan standar isolasi airborne, dan ruang isolasi biasa biasanya setara dengan hepatitis B. Nah, kalau misalkan ruang isolasi biasa atau ruang isolasi hepatitis B ini kita jadikan ruang perawatan COVID, kita kategorikan ini menjadi ruang isolasi biasa. Oke, ini adalah alat pelindung diri, ya. Alat pelindung diri untuk pasien-pasien yang masuk kategori COVID berada pada kategori 3. Lengkap berarti ya, dari mulai kacamata, face, kemudian kita memakai boot, apron, penutup mata, sarung tangan, dan masker N95. Nah, sekarang bagaimana pada pelayanan HD rutin atau reguler? APD-nya disarankan memakai APD level 2 atau tingkat 2. Sebenarnya ini tidak menjadi hal yang aneh karena pada panduan-panduan yang dibuat IPDI maupun panduan-panduan yang ada di internasional pun, jika kita memang melayani pasien-pasien HD reguler, APD-nya kita memang harus memakai APD tingkat 2 terutama ketika kita melakukan akses vaskuler, mengakhiri HD, atau menangani berbagai komplikasi yang memungkinkan adanya percikan. Jadi APD-nya level 2. Jadi kalau teman-teman sekarang beramai-ramai mengunggah foto APD level 2, sebenarnya memang seharusnya dari dulu kita melakukan itu di pelayanan HD rutin. Seperti itu ya. Kemudian gaun dilepas sebelum meninggalkan stasiun dialisis ini untuk pasien-pasien HD rutin dengan APD level 2. Nah, sebisa mungkin nih hindari area-area tempat ganti pakaian. Jadi kalau udah pakai APD, setidaknya ada tempat untuk menyimpan APD jika APD itu mau dipakai, sehingga perawat tidak berkeliaran memakai APD yang sudah dilakukan pelayanan kepada pasien-pasien reguler, berkeliaran kemana, ke ruang-ruang pertemuan, ruang istirahat perawat, kemudian juga ruang-ruang makan gitu ya. Sehingga nanti mungkin jika ada kontaminasi, semua ruangan bisa terkontaminasi karena perilaku perawat.
Gaun sekali pakai harus dibuang setelah digunakan, gaun kain harus dicuci setelah digunakan. Makanya kalau kita punya gaun kain, seharusnya punyanya tidak satu gitu ya. Punyanya setidaknya paling sedikit 2, sehingga kalau misalkan satu cuci, satu bisa dipakai. Pelindung mata atau kacamata atau pelindung wajah ya diharapkan menutupi bagian depan dan samping wajah. Kacamata pribadi dan lensa kontak tidak dianggap memberi perlindungan terhadap mata. Kemudian bekerja menggunakan baju kerja, jika memungkinkan membawa baju ganti. Maksud baju kerja di sini sekarang disarankan fasilitas dialisis itu menyediakan scrub kayak baju-baju yang di Oka itu, sehingga nanti baju-baju itu bisa dikelola baik secara pembersihannya, ya, laundry-nya itu bisa dikelola orang rumah sakit, sehingga ketika perawat datang ke rumah sakit dia hanya memakai baju itu dan bajunya tidak dibawa ke rumah. Seperti itu. Hindari penggunaan gantungan name tag atau lain-lain yang bisa memberi kesempatan transmisi COVID-19, termasuk di sini disebutkan jika rambutnya yang panjang diikat, bisa jika juga yang berhijab dia memungkinkan hijabnya dimasukkan ke dalam baju atau ke dalam kerah kain sehingga lebih rapi, tentunya dengan kaidah-kaidah sesuai dengan aturan Islami ya kalau hijab. Oke, kemudian jika sekarang ruang isolasinya tidak ada. Nah, jika ruang isolasinya tidak ada, maka kita menyebut ada yang dinamakan peak dialysis care model. Nah, pada peak dialysis care model ini, HD dilakukan di luar jadwal atau shift rutin. Jadi jika Anda punya 2 shift rutin, berarti HD harus dilakukan pada shift ketiga atau setelah pasien rutinnya pulang semua. Dalam kondisi gawat darurat, HD dapat dilakukan bersama pasien lain dengan pengaturan pasien ditempatkan pada sudut paling ujung atau kita sebut end of row dengan jarak setidaknya 1,8 sampai 2 meter. Semua peralatan yang digunakan tidak diperbolehkan dipakai pasien lain atau keluar area tersebut sebelum dilakukan desinfeksi terstandar. Jadi teman-teman, jika memang ruang isolasi tidak ada, kemudian memang ada pasien dengan kriteria COVID, nah, maka tempatkanlah pasien itu di tempat pelayanan biasa dengan metode Peak Dialysis Care System ini. Nah, nanti penempatan pasien-pasien untuk yang dikriteriakan COVID ini, dia harusnya berada di paling sudut, di mana area itu bukanlah tempat mobilisasi pekerja yang ada di situ. Misalkan tempat untuk menyimpan rekam medik dan yang lainnya, sehingga memungkinkan orang bolak-balik ke area tersebut. Jadi benar-benar tempatkan paling sudut, nah seperti gambar yang ada di sini, gitu ya. Kemudian akhirnya Anda kemungkinan akan mengorbankan beberapa bed atau beberapa mesin HD untuk memiliki jarak 1,8 sampai 2 meter. Nah, ini adalah ikhtiar kita bersama untuk bersama-sama melayani pasien-pasien dialisis yang dikategorikan COVID-19. Nah, bagaimana dengan ruang isolasi hepatitis B yang bisa kita pakai untuk pelayanan COVID-19? Pasien dengan dugaan atau konfirmasi COVID-19 dengan antigen atau kita sebut hepatitis B positif, maka ruangan tersebut dapat digunakan untuk pasien COVID. Jadi kalau misalkan ada pasien hepatitis B, ternyata dia dikategorikan COVID-19, ya sudah dia memakai pasien yang biasa ruang isolasi. Pasien itu menggunakan ruang isolasi hepatitis B biasa saja. Dan jika ruang tersebut belum pernah digunakan, misalkan pasiennya tidak ada atau ruangannya baru, mau digunakan dan belum pernah ada pasien, nah ruangan tersebut bisa dipakai untuk pelayanan COVID-19. Dan ruangan isolasi hepatitis B itu kita kategorikan sebagai ruang isolasi biasa. Oke. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau kita menggunakan ruang isolasi biasa, gitu ya. Karena biasanya ruang isolasi biasa berada pada satu area dengan pelayanan HD reguler. Artinya apa? Ada mobilisasi perawat lain, pasien lain, atau petugas lain di area tersebut. Maka dengan itu, tadi kembali kepada poin awal, bahwasanya dimanapun tempat pelayanannya, apakah dengan metode Peak Dialysis Care ini, sebaiknya dilakukan setelah pasien HD reguler semua selesai. Jadi ruangannya sudah dipastikan kosong, baru kita melakukan pelayanan pada pasien dengan kriteria COVID. Kemudian, karena area isolasi ini adalah area yang mungkin sebaiknya perawat yang bertugas tidak bolak-balik, maka pastikan semua kebutuhan sudah ada di dalam ruangan isolasi ini, sudah dibawa ketika perawat masuk ke dalam ruang isolasi ini. Kemudian, jika Anda tidak biasanya ruang hepatitis B itu atau isolasi biasa itu
tidak mempunyai partisi karena tidak disiapkan untuk menghadapi pandemi seperti COVID ini juga. Nah, kita bisa membuat partisi di area tersebut atau kita bisa menggunakan partisi portable setidaknya untuk menghalangi atau menjaga kontak langsung antara perawat dengan pasien terutama selama intradialisis dilakukan. Semua peralatan harus tetap di dalam area. Jadi tekanan sphygmomanometer, termometer dan yang lainnya, alat-alat yang kalau misalkan pakai monitoring otomatis dia harus tetap berada di ruangan tersebut dan tidak boleh dipakai oleh pasien lain sampai dengan dia dinyatakan aman dan didesinfeksi sesuai dengan standar. Pelapasan APD, nah ini yang sering menjadi pertanyaan. Kalau ruang isolasinya isolasi biasa, di mana kita membuka APD? Ya, sebaiknya membuka APD tetap berada di ruang isolasi tersebut dan membuka APD setelah pasien keluar ruangan tersebut. Jika pasiennya berasal dari ruangan atau dari rumah. Nah, sampah dibedakan dan diberi lebar tanda khusus, otomatis sampah-sampah juga berada, kantung-kantung sampah berada di ruang isolasi tersebut. Kemudian disinfeksi ruangan dan area setelah digunakan wajib dilakukan. Nah, sekarang bagaimana terkait saluran respon osmosis dan limbah HD pada COVID-19. Berdasarkan panduan yang ada di WHO, di sini dinyatakan bahwasanya resiko terhadap kontaminasi air itu tergolong rendah. Kemudian resiko atau kemungkinan besar COVID atau virus ini bertahan pada permukaan air sumber juga kemungkinan cukup rendah. Jadi intinya ya, ini disebutkan juga nih di dalam WHO itu memiliki filtrasi dan desinfeksi. Jika suatu saluran memiliki filtrasi dan desinfeksi sebetulnya telah cukup untuk membunuh virus COVID-19. Ya, virus corona diketahui memiliki reaksi sensitif terhadap kolonisasi dan disinfeksi, terutama juga terkait dengan pemberian glutathione pada saluran respon osmosis. Jadi kalau RO-nya kita lakukan dengan prosedur yang benar, dengan tata kelola yang benar, RO itu akan cukup aman, gitu ya, digunakan. Tidak perlu saluran khusus, gitu ya, untuk ke mesin hemodialisis yang akan digunakan pasien-pasien COVID-19 hanya memerlukan saluran RO biasa saja seperti mesin-mesin lainnya. Oke. Kemudian saluran RO yang digunakan tidak berbeda dengan RO yang lain, masih sama seperti saya sebutkan tadi. Mesin yang menggunakan filter RO internal akan lebih baik. Sekarang pada masa sekarang ini semua mesin untuk menjaga keamanan, terutama ketika ada regulasi bahwasanya endotoksin itu harus bernilai 0 ya pada air RO, itu di belakang-belakang mesin ya ada mesin-mesin atau vendor-vendor menyediakan seperti bentuk filter sebelum RO itu digunakan atau masuk ke dalam mesin. Itu lebih direkomendasikan mesin seperti itu digunakan pada pasien COVID-19 ini. Kemudian jika menggunakan 5 menit lagi. Ya. Baik, Pak. Jika menggunakan sistem RO dan air baku, maka tetap kalau dia baru dia harus dicek sesuai standar. Baik. Terkait dengan pengelolaan air limbah, sama juga terkait dengan pengelolaan air limbah, Anda tidak memerlukan saluran khusus, gunakan saja saluran yang sudah ada. Kemudian terkait dengan dialiser, nah disarankan dialisernya baru katanya, kecuali memang Anda memang tidak punya kesediaan yang cukup, Anda akan melakukan atau menggunakan dialiser reuse dengan prosedur yang sudah ditentukan. Setidaknya ruang reuse-nya harus terpisah, petugasnya memakai APD level 2. Kemudian teknis persiapan tindakan HD di ruang isolasi prehemodialisis. Akses vaskuler harus kita tekankan. Sebaiknya direkomendasikan memakai kateter double lumen. Fungsi femoralis tidak disarankan terkait dengan resiko kegagalan. Ketika gagal kita harus menekan lama sehingga kontak kita akan semakin lama. Kemudian jika memerlukan transfusi dan yang lain-lainnya harus disiapkan sebelum perawat masuk ke ruang isolasi. Karena kalau misalkan nanti transfusi tertinggal atau belum disediakan, perawat akan bolak-balik dari ruang isolasi keluar dan itu mungkin sangat tidak direkomendasikan atau memerlukan APD yang lebih banyak. Kemudian prehemodialisis pastikan BMAP tidak kurang, tidak berlebih karena kalau kurang kita sama harus bolak-balik, kelebihan pun harus dibuang. Nah, jadi harus disiapkan sedemikian rupa. Kemudian pastikan kebutuhan sebelum masuk area isolasi. Anda bisa menyiapkan kebutuhan sebelum masuk ke area seperti priming, kebutuhan heparin log, heparin maintenance, itu kita bisa siapkan sebelum kita masuk area ruang isolasi, sehingga kita masuk, kita sudah membawa persiapan peralatan ke dalam mesin isolasi yang sudah siap pakai. Itu akan memudahkan dan memberi kesempatan kepada kita, baik menggunakan APD dengan tidak terlalu lama maupun
kita berada dengan pasien bisa diperpendek dengan adanya kegiatan-kegiatan yang disiapkan di luar ruang isolasi. Oke, nah pada pasien-pasien yang dirawat di isolasi khusus, di situ ada anteroom. Nah, di anteroom itulah kita bisa melakukan observasi. Jadi kita memang kalau di isolasi khusus dengan tekanan negatif, kita akan diberikan kesempatan lebih baik untuk melakukan observasi. Kemudian kita bisa melakukan observasi via monitor CCTV, kemudian juga semua usaha observasi harus memastikan keamanan pasien maupun petugas, gitu ya. Oke, ini partisi sederhana yang bisa digunakan seperti gambar apabila kita melakukan HD di ruang isolasi biasa. Oke, untuk post dialisis, saya kira yang perlu kita tekankan bahwasanya metode mengakhiri dengan cara tertutup, tidak menggunakan konektor itu lebih direkomendasikan, sehingga nanti setelah semuanya bersih kita tinggal melakukan heparin lock atau mencabut fistula pada pasien-pasien rutin sehingga tidak memerlukan nanti membilas dan sebagainya. Oke. Panduan untuk staf dialisis tadi udah dinyatakan juga kepada Pak Harif, jika ada gejala segala macam itu harus segera disampaikan, kemudian juga harus mempunyai cuti yang fleksibel bagi perawat-perawat yang dia menangani pasien-pasien dengan COVID-19 ini. Jadwal shift makan dan yang lain-lain yang penting intinya tidak mengakibatkan penumpukan perawat di suatu ruangan, itu harus dihindari. Kemudian kepala unit dialisis harus tetap menerus memperhatikan kondisi kesehatan fisik. Nah, yang waktunya sedikit lagi ya Pak ya, sebentar. Sebaiknya dibentuk tim perawat, ini penting nih sebelum kita melayani pasien COVID. Sebaiknya dibentuk tim perawat untuk menangani pasien dengan gejala COVID. Bentuk tim tidak harus semua masuk ke situ. Karena kita tahu bahwasanya perawat HD itu terbatas. Bagaimana dengan pasien-pasien reguler? Ketiga, terlalu banyak perawat yang akan masuk ke tim COVID. Jadi kita bisa berkoordinasi juga dengan DPJP untuk menjadwalkan pasien-pasien yang terindikasi COVID sehingga nanti jadwal untuk hemodialisisnya bisa diatur sedemikian rupa sehingga bisa memberi efisiensi kepada petugas hemodialisis. Kemudian desinfeksi dan peralatan, saya kira sama dan tidak berbeda kalau ini. Sama dan tidak berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, dan itu saya kira standar saja ada di CDC, ataupun kita harus berkonsultasi dengan PPI atau bagian casing di rumah sakit setempat. Ini juga ada panduan dari berbagai panduan terkait dengan desinfeksi ruangan yang kita gunakan. Saya kira desinfeksi ini standar dan sudah banyak dibahas oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan ini ada panduan terkait dengan checklist desinfeksi bagi ruang HD. Ini dikeluarkan oleh CDC. Mungkin kita bisa adopt untuk checklist desinfeksi di ruangan hemodialisis kita. Nah, ini yang paling penting. Pertimbangan unit dialisis memindahkan pasien ke tempat alternatif atau melakukan traveling. Ya, sebisa mungkin Anda tidak memindahkan pasien yang diduga COVID ke rumah sakit lain. Makanya tadi metodenya ada yang disebut dengan metode-metode untuk membuat ruang isolasi biasa, ya, kemudian menempatkan pasien di area yang paling pojok. Itu adalah usaha-usaha suatu unit dialisis untuk menangani COVID ini bersama-sama. Karena kalau kita merujuk, nanti belum tentu tempat rujukannya juga ada. Yang kedua, itu akan meningkatkan paparan, baik kepada pasien maupun kepada petugas ketika dia merujuk. Nah, kalau misalkan dipaksakan harus merujuk, pastikan Anda harus berkomunikasi dengan unit rujukannya, menjelaskan alasan rujukan dan memberitahu statusnya, status pasien. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih kepada teman-teman unit dialisis yang telah melakukan dialisis di unitnya sendiri. Itu yang paling penting. Karena seakan-akan ketika ada pasien yang dinyatakan atau dikategorikan COVID-19, unit dialisis yang penting jangan panik. Karena banyak sekarang yang panik, harus disimpan di mana dan sebagainya. Sekarang kita udah punya pemetaan model yang kita bisa lakukan di dalam unit dialisis sendiri sehingga pasien tidak perlu dirujuk kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Saya kira dengan tim yang baik kita akan dapat melakukan semuanya dengan baik dan kita akan mencapai tujuan kita untuk menangani pasien COVID-19 ini dengan baik dan mudah-mudahan juga ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penanganan pasien COVID kalau kami terkait dengan hemodialisis, terkait dengan gangguan fungsi ginjal. Ya, pada siang ini saya akan menyampaikan materi tentang penanganan pasien COPD dengan COVID-19. COVID
sudah ditetapkan pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 karena COVID ini sudah mengena di 120 negara, sehingga WHO menganggap penyakit ini adalah pandemi. COVID merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2 atau seringkali disebut dengan virus corona 19. COVID-19 ditularkan melalui droplet, yaitu dengan percikan, saat pasien itu batuk, bersin, ataupun saat berbicara. Juga bisa ditularkan melalui kontak, misalnya pada saat pasien berjabat tangan dengan pasien lain, atau kebiasaan-kebiasaan yang kalau kita ketemu dengan teman yang lain, cipika-cipiki, ya, atau dengan cium tangan, nah itu bisa juga menularkan. Kemudian juga menyentuh permukaan benda-benda yang sudah terkontaminasi oleh pasien yang COVID, misalnya pada saat batuk ataupun saat bicara, pasien tersebut tidak memakai masker sehingga percikan dari air ludahnya itu mengena benda tersebut, apabila kita sentuh maka bisa juga menularkan. Tanda dan gejalanya pasien yang mengalami COVID adalah mual dan diare bisa juga terjadi, demam biasanya lebih dari 38 derajat Celcius, adanya sesak nafas, batuk, pilek, juga paling utama adalah sakit tenggorokan, kemudian keletihan. Pasien dengan COVID, gambaran paru-parunya biasanya ada berjian putih-putih di ujung bawah, atau sering disebut dengan ground glass opacity. Jadi seperti putih seperti kaca. Semakin pasien itu kondisinya jelek, maka bercak putih-putih itu akan semakin banyak, menyebar semakin banyak. Sehingga kadang-kadang untuk pasien-pasien gagal ginjal dengan udin paru itu, yang di fotoronsinya itu di paru-paru juga ada bercak-bercak, mirip. Sehingga kadang-kadang pasien gagal ginjal itu yang dengan udin paru dijadikan PDP saat di pemeriksaan. CAPD atau Continue Ambulatory Peritoneal Dialysis. CAPD adalah terapi pengganti fungsi ginjal yang menggunakan membran peritoneum. Kalau tadi hemodialisis itu menggunakan mesin ataupun menggunakan ginjal buatan, tetapi untuk CAPD itu menggunakan membran peritoneum. Fungsinya sama, untuk membersihkan darah, sisa metabolisme yang ada di tubuh, dan CAPD itu dilakukan oleh pasien sendiri di rumah, atau kalau seandainya pasien itu tidak mampu melakukan, boleh dilakukan oleh keluarganya ataupun asisten apabila pasien dalam kondisi yang tidak baik. CAPD itu ada 3 fase, yaitu fase fill atau mengisikan cairan ke dalam rongga peritoneum. Jadi pasien CAPD itu pasien dipasang kateter di dalam rongga peritoneum, kemudian diisi cairan dialisat atau cairan dianel. Pengisian itu memerlukan waktu kira-kira 10 menit. Kemudian cairan tersebut dikeramkan di dalam rongga peritoneum. Lamanya tergantung dari dokter menginstruksikan. Kalau pasien itu menggunakan cairan dialisatnya, ada yang 1,5%, 2,5%, ataupun 4,25%. Kalau pasien diinstruksikan oleh dokter menggunakan cairan dengan 1,5%, cairan itu bisa dieramkan di dalam rongga peritoneum selama 4-6 jam untuk terjadinya proses osmosis tersebut. Kemudian, kalau pasien itu disarankan oleh dokter menggunakan cairan dengan konsentrasi 2,5%, maka cairan bisa dieramkan di rongga peritoneum selama 8-10 jam. Kemudian ada fase yang ketiga adalah fase drain. Fase drain itu fase mengeluarkan cairan. Jadi cairan yang tadi sudah diduel, sudah dieramkan di dalam rongga peritoneum, kemudian kalau misalnya pasien menggunakan 1,5%, sudah dieramkan selama 4-6 jam, kemudian dikeluarkan. Saat fase mengeluarkan ini memerlukan waktu selama 20 menit. Kemudian
cairan yang dikeluarkan tadi akan dilihat volume cairannya, kejernihannya, apakah ada warna-warna yang lain yang tidak jernih sehingga bisa dikatakan misalnya ada gangguan peritonitis ataupun ada kemerahan, misalnya ada perdarahan dan sebagainya. Pasien dengan hemodialisis ataupun dengan peritoneal dialisis cenderung berisiko tinggi terhadap terkena penyakit coronavirus karena pasien-pasien tersebut daya tahan tubuhnya rendah, kemudian ada komorbidnya, misalnya ada hipertensi maupun diabetes. Nah, untuk itu perlu sekali dilakukan pencegahan untuk meminimalkan risiko penularan ke yang lain atau penularan ke kalau di rumah sakit misalnya ke petugas yang berjaga. Kemudian pendidikan terhadap pasien, terhadap staf juga sangat perlu. Screening pasien itu juga untuk memetakan apakah pasien terkena penyakit COVID positif atau tidak, pasiennya seberapa parah, itu harus kita bedakan. Kemudian terkait dengan simptom dan gejalanya tadi. Kemudian penata laksanaan pasien CAPD. Jadi pasien yang sudah menggunakan CAPD itu sebenarnya lebih diuntungkan karena untuk pasien CAPD tidak harus datang ke rumah sakit sehingga tidak terpapar lingkungan rumah sakit dan bisa mengurangi pajanan terhadap infeksi sehingga pasien seandainya pasien itu belum terkena COVID dia akan lebih bisa terhindar untuk terkena COVID tersebut karena tidak harus datang ke rumah sakit secara kontinu. Misalnya kalau pasien HD harus seminggu 2 kali datang, tapi untuk pasien COVID tidak, bisa sebulan sekali datang untuk kontrol. Kemudian untuk pasien yang sudah terkena COVID harus mengatur pengiriman cairan untuk menghindari kekelambatan. Karena pada masa pandemi seperti ini bisa saja ada kalau dilakukan PSBB sehingga kesulitan untuk pengiriman cairan, maka harus diatur benar pemakaian cairan dan pengiriman cairan sebelumnya. Sehingga jangan sampai pasien tidak melakukan penggantian cairan karena keterlambatan pengiriman cairan. Kemudian juga harus pengelolaannya terkait dengan kantong bekas cairan dialisis. Sebaiknya kantong yang sudah dipakai itu cairannya dibuang dulu, dibuang di kamar mandi, di kloset yang dipakai untuk pasien itu sendiri. Kemudian kantongnya harus ditaruh di dalam kantong yang sudah dilabeli untuk kantong yang terinfeksi dengan ditutup setelah didesinfektan dengan hipoklorit 1%. Kemudian pasien juga harus diedukasi terkait untuk meningkatkan stamina pasien karena pasien yang dengan CAPD itu atau dengan gangguan ginjal itu akan mudah penurunan staminanya. Maka terkait dengan peningkatan stamina itu dietnya harus tepat, kemudian cukup makan dengan protein yang tinggi sehingga pasien akan lebih baik kondisinya. Untuk pasien yang belum dilakukan CAPD, untuk pasien baru, CAPD itu sebenarnya bukan opsi yang terbaik. Kalaupun seandainya pasien itu harus dilakukan CAPD, maka ini adalah CAPD yang akut, hanya untuk menyelamatkan jiwa apabila fasilitas hemodialisis tidak tersedia. Misalnya pada pasien-pasien yang dengan COVID yang parah, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tony, bahwa pada pasien-pasien yang COVID-nya sudah sangat parah, bisa saja terjadi acute kidney injury, maka pasien bisa dilakukan peritoneal dialisis yang akut. Kalau untuk pemasangan CAPD yang rutin sebaiknya dihindari karena untuk pemasangan CAPD yang rutin itu akan ada
banyak mengumpulkan staf, jadi lebih baik dihindari. Kemudian kalau seandainya pemasangan kateter, sebaiknya menggunakan teknik percutaneous dan dihindari menggunakan laparoskopi sehingga akan menimbulkan pembentukan aerosol. Kemudian untuk petugas yang melakukan tindakan PD akut sebaiknya menggunakan APD dengan level 3. Karena level 3 itu karena petugas akan melakukan kontak langsung dengan pasien yang sudah terkena COVID tersebut. Kemudian pemeriksaan PET sebaiknya ditunda selama kondisi pasien itu baik, urium, kalium, dan cairan terkontrol. PET biasanya dilakukan 1 bulan setelah pemasangan CAPD. Tapi karena kondisi pasien yang terkena COVID tersebut, maka PET ditunda dulu, karena dengan dilakukan PET, petugas akan lebih banyak waktunya untuk bersinggungan dengan pasien tersebut. Maka sebaiknya ditunda dulu. Karena PET ini memerlukan waktu kira-kira 4 jam, sehingga petugas bisa bersinggungan terus-menerus ke pasien. Kemudian untuk monitoring pasien setelah dilakukan pemasangan CAPD. Biasanya pasien tersebut setelah dilakukan CAPD dimonitor di rumah sakit, akan tetapi karena kondisi COVID, sebaiknya pasien dipantau kondisinya dengan menggunakan video call, telepon, ataupun WA. Atau pasien harus janjian dulu dengan dokternya atau perawatnya. Nah, sebelum pasien itu melakukan telepon ataupun video call dengan dokter atau perawatnya, sebaiknya pasien memeriksa dulu tekanan darahnya, kemudian nadinya, kemudian suhunya, berat badannya, sehingga saat pasien tersebut sudah menghubungi dokternya, nanti akan bisa langsung dilaporkan hasil dari pemantauan tersebut. Kemudian untuk exit site dan fungsi kateter, nanti dokter ataupun perawat akan melihat dengan menggunakan video call. Jadi bisa dilihat bagaimana exit site-nya, apakah ada infeksi atau tidak, kemudian fungsi kateternya sudah benar atau belum. Kemudian kunjungan ke rumah untuk petugas itu sebaiknya dihindari. Kalau tidak dalam keadaan luar biasa, misalnya kalau pasiennya itu kondisinya jelek, itu mengharuskan petugas mengunjungi rumah sakit, mengunjungi pasien tersebut, itu baru dilakukan. Kalau tidak, sebaiknya dihindari. Kemudian untuk mencegah komplikasi infeksi, supaya perawat itu ataupun dokter tidak harus berkunjung ke pasien atau pasiennya sendiri datang ke rumah sakit, maka bisa dengan pemberian salep antibiotik untuk exit site-nya. Untuk pasien COVID yang stabil, tidak ada gejala infeksi pernafasan, maka tidak usah dianjurkan kontrol ke rumah sakit. Jadi bisa di rumah saja, kemudian dipantau oleh dokter pada mingguan, ya setiap mingguan dipantau. Kemudian penting juga untuk pasien-pasien tersebut dukungan psikologis, karena kalau psikologisnya drop, otomatis daya tahan tubuhnya akan menurun hingga separuhnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa dukungan psikologis adalah sangat-sangat penting karena stres itu akan menurunkan imunitas. Untuk pengambilan resep, biasanya pasien CAPD itu kontrol mengambil obat ataupun resep cairan di poliklinik. Maka pada kondisi yang seperti ini, sebaiknya untuk pengambilan obat maupun resep cairan dilakukan oleh keluarganya ataupun asisten. Jadi tidak usah pasiennya datang ke rumah sakit. Akan tetapi keluarga ataupun asistennya datang ke rumah sakit ke poliklinik dengan membawa buku catatan dari pasien tersebut. Sehingga dokter bisa memberikan resep cairan sesuai dengan hasil catatan penggantian cairan pasien setiap harinya. Kemudian untuk keluarga maupun asisten yang akan datang ke rumah sakit, sebaiknya datangnya harus online dulu, mendaftar online dulu untuk meminimalkan waktu berada di rumah sakit. Sehingga kalau sudah daftar online, maka akan dilayani jam berapa,
keluarga tersebut akan datang saat itu, sehingga tidak berlama-lama untuk di rumah sakit. Kemudian saat berada di rumah sakit, keluarga maupun asisten tersebut harus menjaga jarak 6 kaki atau 1,5 meter dengan yang lain saat mengantri obat. Kemudian keluarga yang datang ataupun asisten yang datang mengambil obat harus menggunakan masker. Dan petugas di poliklinik yang melayani keluarga pasien tersebut harus menggunakan APD level 2 karena kita tidak tahu apakah keluarga ataupun asisten tersebut benar-benar negatif terkait COVID atau tidak. Jadi kewaspadaan harus tetap dilakukan, maka harus menggunakan APD yang level 2. Untuk pasien CAPD yang kritis, jadi pasien harus dirawat di rumah sakit, di ruang isolasi dengan tekanan negatif, atau bisa juga di ruang isolasi dengan menggunakan HEPA filter. Kalau seandainya ruang isolasi tersebut belum mempunyai tekanan yang negatif. Kemudian pasien sebaiknya saat di rumah sakit menggunakan APD atau automatic peritoneal dialysis kalau memungkinkan, karena untuk CAPD yang manual itu harus 4 kali penggantian cairan. Jadi si petugas harus datang ke ruangan tersebut 4 kali. Jadi akan lebih banyak petugas itu berhubungan atau bersinggungan dengan pasien tersebut. Akan tetapi kalau pasien tersebut menggunakan APD, maka bisa diminimalkan. Petugas hanya sekali datang di malam hari saat pemasangan saja. Jadi untuk terpapar atau bersinggungan langsung dengan pasien bisa diminimalkan. Kemudian petugas atau perawat yang merawat pasien tersebut harus memakai dengan APD level 3 karena perawat tersebut bertugas langsung atau berhadapan langsung dengan pasien yang sudah positif COVID-19. Edukasi terhadap pasien yang sudah terpapar COVID-19 adalah pemahaman terkait dengan COVID-19 sendiri. Apakah itu COVID, bagaimana penularannya, bagaimana untuk mencegah supaya tidak menularkan ke yang lain ataupun keluarganya, itu harus dijelaskan. Kemudian kebersihan tangan dan cuci tangan. Kapan pasien itu harus cuci tangan, untuk apa menjaga kebersihan tangan, dan bagaimana cuci tangan yang baik harus dijelaskan. Kemudian juga diajarkan terkait dengan etiket batuk. Misalnya saat batuk harus menutup seperti ini, atau dia harus selalu pakai masker, kemudian kebersihan jalan nafas dan jarak social distancing. Jadi harus misalnya berjarak 1,5 meter atau sampai 2 meter tersebut. Kemudian cara menggunakan masker yang benar. Kadang-kadang ada pasien ataupun orang-orang menggunakan masker hanya untuk menutup di mulut saja, jadi tidak sampai ke hidungnya. Nah, itu harus dijelaskan ke pasien bagaimana menggunakan masker yang benar, fungsinya apa menggunakan masker dengan benar tersebut. Kemudian cara membuang tisu atau barang-barang yang terkontaminasi, karena pada pasien-pasien dialisis, pasien CAPD biasanya menggunakan tisu untuk membersihkan tempatnya atau setelah ganti cairan, maka harus dikasih tahu bahwa harus dibuang di kantong yang sudah ditulisi dengan infeksi atau kantong dengan warna kuning, kemudian ditali dan dibuang di mungkin bekerja sama dengan rumah sakit atau di mana untuk pembuangan limbah yang infeksius tersebut. Kemudian diedukasi terkait dengan menghindari daerah atau tempat keramaian dan menunda perjalanan, karena pasien CAPD ini pasiennya bebas, tidak tergantung dengan rumah sakit, maka pasien bisa mobilisasi kemanapun. Maka harus diedukasi supaya pasien tersebut tidak mendatangi tempat keramaian atau menunda perjalanan yang tidak penting. Kemudian bersihan lingkungan, karena pasien itu diisolasi di rumah, maka penting sekali untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jadi pasien yang sudah terkontaminasi, pasien harus dikarantina di rumah. Nah, rumah yang dipakai atau lingkungan rumahnya harus ada ventilasi udara yang cukup dan terkena sinar matahari supaya sehat dan bisa kalau kena sinar matahari kumannya bisa mati. Kemudian juga harus dikontaminasi ruangan, permukaan dan peralatan yang sering dipakai
untuk menghindari penularan terhadap keluarga yang lain. Kemudian kalau memungkinkan bisa dilakukan dengan ultraviolet. Itu kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak pun sebaiknya sudah dikontaminasi ruangan, permukaan maupun peralatan sebenarnya sudah cukup. Ini alat pelindung diri. Seperti tadi Pak Tony juga sudah menjelaskan bahwa untuk petugas di poliklinik menggunakan yang level 2. Level 2 itu tidak seketat di level 3. Kalau level 2 itu hanya pakai baju, kemudian penutup kepala, masker, dan sarung tangan. Tapi kalau di level 3 yang untuk petugas yang menangani langsung harus lengkap. Dia harus pakai sepatu boot juga, pakai kacamata, pakai bajunya aja harus double ya. Nah, yang harus penting kita tekankan adalah tidak hanya pemakaian APD yang tepat, tetapi juga pelepasan APD yang tepat. Karena kalau pelepasan APD yang tidak tepat, tidak sesuai dengan aturan, bisa saja itu justru menularkan. Karena APD itu sudah terpapar oleh pasien yang COVID tersebut, sehingga kalau kita menyentuh, itu bisa saja kita akan terkena. Sehingga tidak hanya pemakaian saja yang tepat, tetapi pelepasan APD yang tepat adalah sangat-sangat penting. Kesimpulannya terakhir bahwa pasien COPD yang sudah terkena virus COVID harus mengisolasi diri dan harus menjaga stamina-nya. Kemudian pasien COPD yang baru hanya untuk penyelamatan jiwa, jadi tidak sebaiknya untuk pemasangan COPD secara rutin. Kemudian pasien harus diberi edukasi terkait dengan COVID dan pola hidup yang sehat supaya tidak menularkan ke yang lain. Kemudian pemakaian dan pelepasan APD yang tepat bagi petugas adalah mencegah penularan virus COVID-19 ke diri sendiri, ke petugas tersebut ataupun ke yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.